Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menemukan potongan video Prabowo Subianto. Ini berbeda ya di status-status WhatsApp, di grup-grup. Ini bagi saya dia menghina bangsa kita. Menghina orang Indonesia, termasuk yang dia ledek itu adalah dirinya sendiri. Kenapa harus pakai kalimat bangsa Indonesia? Coba kalian dengarkan, lalu tilai sama-sama ya. Ucapannya seperti apa? Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur. Ku tipu kau. Coba. Parah nggak kira-kira? Menurut saya parah banget. Bagaimana bisa seorang yang katanya calon presiden, sebelum dia memimpin, lalu dia meledek bangsa Indonesia dengan kalimat-kalimat itu. Bangsa Indonesia suka nipu. Suka bohong katanya. Dan kalau bohong, kalau berhasil, lalu senang. Apa? Kenapa pakai kalimat bangsa? Apakah Anda yakin bahwa semua bangsa Indonesia, semua orang Indonesia suka tipu, suka bohong, segala macam? Dasarnya apa itu? Gak bisa, bos. Ini jujur saya mau kritik keras banget dengan kalimat-kalimat ini. Karena coba bayangkan, sebagai seorang pemimpin berbicara kayak gitu. Bayangkan aja. Mau bagaimana marwah kita di hadapan orang lain. Makanya di sini nih, saya nggak sukanya kepada Prabowo Subianto. Oke lah, katakan dia mau tema keberlanjutan, program-program Jokowi. Tapi ucapan-ucapannya ini yang kadang-kadang, kadang-kadang. Maksudnya apa coba dia ngomong kayak gitu? Dia mau menyindir siapa? Maksudnya mau menyindir Anies gitu? Itu di PBB ya dia ngomong. Jelas setelah Anies berpasangan dengan Caimin. Lalu ngomong tentang bohong, tentang nipu, segala macam. Maksudnya mau nyindir Anies? Atau apa maksudnya? Atau mau menyindir Anda sendiri yang melakukan hal seperti itu? Lalu kemudian Anda lemparkan kepada bangsa. Padahal Anda gitu loh. Ini gak bisa, bos. Gak bisa. Mau bagaimanapun, kalimat Anda itu salah. Merendahkan bangsa Indonesia ini sendiri. Iya dong. Mau bagaimanapun itu merendahkan kita loh. Mau bagaimana orang lain memandang kita? Coba bayangkan. Mau bagaimana? Sementara orang-orang tokoh politik, bahkan calon presiden, berbicara kayak gini. Suka bohong, suka nipu, kalau berhasil nipunya senang. Apa ini? Kenapa tidak memakai kalimat kalau Anda mau menyindir seseorang? Kenapa tidak memakai kalimat? Ada beberapa orang di Indonesia ini yang sifatnya buruk, yang karakternya buruk. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam orang-orang itu. Suka nipu, suka bohong. Dan kalau nipu, dan kalau berhasil nipunya, senang. Kenapa nggak pakai kalimat itu gitu loh? Kenapa malah kalimat bangsa Indonesia? Gila, semua dong. Kalau seperti itu, termasuk dirinya. Ini hati-hati. Katanya calon presiden, gimana sih? Ngomong itu menunjukkan kualitas seseorang loh. Salah satunya dengan ngomong. Ngomongnya kayak gini, bayangkan satu kali lagi. Ini didengar oleh orang lain. Mau bagaimana tuh? Mau bagaimana orang lain memandang kita?
Kalau ada keburukan di sebagian orang, jangan katakan bangsa, please Pak. Jangan katakan bangsa. Kalau ada kejelekan, kalau Anda mau menyindir siapapun aja orangnya, jangan pakai kalimat bangsa. Jangan. Apalagi di dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Bahasa itu adalah doa gitu loh. Ini dipukul rata semuanya, bangsa ini astagfirullahaladzim. Apa tidak berbahaya ngomong kayak gitu? Menurut saya sangat berbahaya. Dan harus dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi bahaya. Seolah-olah itu menjadi keyakinan. Apalagi jangan sampai diadopsi oleh orang lain. Mau bagaimana memandang kita coba? Hati-hati. Apalagi satu kali dalam Islam. Ucapan itu adalah doa. Takutnya jadi kenyataan. Padahal enggak. Hanya ada beberapa orang yang berbohong, yang nipu, lalu dikatakan bangsa. Ini buruk nih. Ini karakter FPI masih dia pakai tuh. Memukul rata semuanya. Padahal dia hanya tidak suka kepada orang lain. Gak bisa Pak. Gak boleh kayak gitu Pak. Karakter itu mesti dihilangkan Pak. Harus berbicara per sekarang. Katanya kan koalisi dengan pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi cerminannya adalah Prabowo Subianto. Maka di dalam ucapan pun mesti kemudian dibiasakan untuk dipikirkan terlebih dahulu. Jangan main klaim-klaim kayak gitu, bahaya. Yang kita kutuk dari orang-orang mereka itu tuh, orang-orang HTI segala macam itu, selalu ngeklaim, selalu memukul rata orang lain yang berbeda dengannya. Orang lain kafir, orang lain munafik, dianya yang hanya muslim sendiri. Gitu loh. Orang lain tidak beriman, dianya yang beriman sendiri. Ini watak buruk tuh. Please lah Pak. Viral loh itu. Kan semuanya menjadi gimana? Ini gimana? Saya termasuk dong. Bapak yang ngomong termasuk dong. Ulama-ulama di Indonesia termasuk semuanya dong. Mau bagaimana itu? Bangsa bahasanya bos. Bangsa. Mohon nih untuk tim kreatif itu tuh. Yang membuat narasi untuk Prabowo Subianto. Agak dibenarkan gitu loh. Yang membisiki Prabowo Subianto untuk berbicara atau itu inisiatif sendiri. Apalagi kalau inisiatif sendiri. Hati-hati Pak, Bapak itu calon presiden Republik Indonesia. Apalagi visi misinya keberlanjutan. Jangan sampai membuat malu Pak. Bahasa kayak gitu aja dikeluarkan. Apa gitu motif dan manfaatnya apa? Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu kali lagi kita harus kritik keras ucapan-ucapan kayak gitu karena membuat malu. Ya, membuat malu satu kali lagi, membuat malu. Dan merendahkan bangsa kita sendiri. Termasuk Prabowo Subianto. Di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.